Halo guys, ketemu lagi dengan aku Anzani, admin dari channel Sahabat Ilmu. Channelnya tempat edukasi, tips dan trik, dan tentunya info beasiswa. Buat kalian yang baru nonton video ini, jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe channel Sahabat Ilmu biar channel ini terus berkembang dan memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Oh ya, buat teman-teman yang baru nonton video ini karena mau apply beasiswa LPDP, aku kasih pesan semangat dan jangan putus asa. Jika satu jalur masuk tertutup untuk kalian, masih banyak jalur-jalur masuk yang lainnya. Dan jika satu beasiswa tidak memenuhi, maka carilah beasiswa yang lainnya. Dan untuk kalian yang butuh info tentang beasiswa-beasiswa lain, tidak hanya LPDP, teman-teman bisa lihat aja di playlistnya beasiswa LPDP, channelnya Sahabat Ilmu. Dan untuk teman-teman yang butuh informasi tidak hanya beasiswa LPDP, tapi beasiswa-beasiswa lainnya, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri untuk S2 ataupun S3, teman-teman bisa langsung lihat di playlistnya channel Sahabat Ilmu. Semoga bermanfaat ya, dan semangat terus! Oh ya guys, di video kali ini aku akan share tentang gimana sih langkah-langkah yang harus teman-teman siapkan untuk menghadapi tes beasiswa. Nah, dalam video ini aku akan share dulu tentang beasiswa LPDP. Buat teman-teman yang lagi persiapan bener-bener mau start atau mungkin mau pernah coba dan mau coba lagi di tahun ini, di tahap 2 tahun 2022, kalian ya mungkin yang udah pernah, udah punya gambaran, tapi teman-teman yang datang ke channel ini atau nonton video ini karena bener-bener dari awal banget belum ada pengalaman untuk tes, teman-teman bisa ikutin terus channel Sahabat Ilmu dan videonya udah lengkap banget ya. Dan kalau misalkan ada yang ditanyakan bisa tulis di kolom komentar atau teman-teman bisa hubungi salah satu akun media sosial dari Sahabat Ilmu. Oke. Nah, apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk ikut beasiswa LPDP ini atau ikut tes beasiswa ini? Nah, simpelnya teman-teman kalau misalkan teman-teman yang mempersiapkan sebelum pembukaan biasanya kebingungan apa sih yang harus sudah ada gitu. Nah, pertama yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus sudah menyiapkan beberapa berkas yang kira-kira masa berlakunya itu panjang. Contohnya, pertama ada sertifikat bahasa. Sertifikat bahasa ini nggak bisa teman-teman dapatkan dalam waktu instan, artinya perlu waktu ya paling mepet banget tuh 1 bulan kayak gitu. Jadi teman-teman bisa persiapkan dari sekarang untuk sertifikat bahasanya. Nah, selain sertifikat bahasa, karena sertifikat bahasa ini juga teman-teman harus pahami bahwa punya masa berlaku. Jadi ini untuk sertifikat bahasa benar-benar aku anjurkan untuk teman-teman yang akan apply di tahun ini benar-benar sudah siap. Bukan yang teman-teman yang masih di semester 4, 5, atau 6 yang berencana mau apply tapi udah dikumpulin nih berkasnya. Sesatunya misalkan berkas untuk sertifikat bahasanya. Sayang banget karena sertifikat bahasa itu punya masa berlaku, ada yang setahun, ada yang 2 tahun gitu. Nah, setelah sertifikat bahasa, apa sih yang bisa kita persiapkan dari sejak dini mungkin gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman yang udah lulus kuliah di jenjang sebelumnya, tentunya teman-teman harus menyiapkan berkas-berkas seperti ijazah, transkrip nilai, ya kalau bisa dilegalisir kayak gitu. Selain ijazah dan transkrip nilai, yang bisa teman-teman cicil dari sekarang ya tidak terlepas dia mau apply-nya besok atau tahun depan atau 2 tahun lagi, teman-teman bisa mempersiapkan yaitu esai. Esainya seperti apa? Yang jelas tiap tahun, jangan tiap tahun sih, tiap periode itu biasanya berbeda juga ketentuan-ketentuannya. Nah, saran aku esai ini lebih ke teman-teman buat aja kayak strukturnya atau kerangkanya, kayak misalkan
mulai di CV kalian seperti apa, terus visi misi, terus punya gambaran tujuan, kontribusi dan lain sebagainya. Soalnya nggak beda jauh sih dari sana, kayak gitu. Dan juga teman-teman tentunya siapkan mulai dari mental, fisikal, pengetahuan tentang beasiswa atau pemberi beasiswa tersebut. Dan juga tentunya teman-teman mengantisipasi kalau ada tes-tes di luar pemberkasan. Contohnya ada tes potensi akademik, terus tes lagi wawancara dan lain sebagainya. Teman-teman bisa berlatih dari sekarang. Nah, selain itu juga teman-teman harus tahu bahwa ya tujuan kita ikut beasiswa adalah mengikuti perkuliahan, artinya kita harus kuliah gitu. Nah, untuk bisa kuliah tentunya setiap universitas, terkhususnya di negara kita ini di Indonesia, memberlakukan seleksi masuk. Jadi teman-teman sudah benar-benar mempersiapkan untuk seleksi masuk juga. Nah, itu dia yang bisa teman-teman persiapkan dari sekarang. Dan kalau misalkan teman-teman punya pengalaman, mungkin ada teman-teman Awadi yang nonton video ini, teman-teman juga bisa tulis nih di kolom komentar pengalamannya seperti apa, biar bisa berbagi ke teman-teman yang lainnya. Dan untuk teman-teman juga yang masih kebingungan nih terkait dengan persyaratan yang sedang dipersiapkan atau apa, silahkan juga ditulis di kolom komentar. Kalau misalkan dirasa video ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa like, komen, dan juga bagikan ke teman-teman yang lainnya biar bisa bermanfaat. Thank you udah nonton, salam sahabat ilmu.